Bismillah. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffar. Mukawwiril laili 'alan nahari tadhkiratan likulli qulubi wal absar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-hadi ila dinil qawim wad da'i ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah fa inna taqwallahi midarul kulli sa'adah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Masyarul mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Kesehatan, kaki bisa melangkah, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, semua kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu adalah ucapan yang akan memenuhi antara langit dan bumi. Alhamdulillah adalah pujian yang akan memenuhi timbangan kebaikan. Alhamdulillah adalah sedekah. Maka ma'asyiral mukminin, tatkala kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka perbanyaklah alhamdulillah. Begitupun atas segala kejadian, maka kita ucapkan alhamdulillah. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Dan marilah kita bersalawat kepada Rasulullah. Karena bersalawat kepada Rasulullah satu kali, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan merahmat 10 kali, akan dihapus 10 keburukan, akan diangkat 10 derajat. Maka perbanyaklah bersalawat, terutama di hari Jumat, karena salawat di hari Jumat itu akan diperlihatkan kepada Rasulullah, akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul mu'minin rahimakumullah. Usi nafsi bitaqwallah. Saya sebagai khatib berwasiat untuk diri saya dan juga untuk hadirin sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah. Karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal untuk kehidupan dunia yang singkat ini, dan merupakan bekal terbaik untuk kehidupan di akhirat yang seharinya itu adalah 1000 tahun. Yaumin kana miqdaru alf sana. Satu hari yang 1000 tahun ukurannya. Bayangkan kehidupan dunia ini hanyalah setengah hari daripada kehidupan, mungkin bagian penggalan hari daripada kehidupan akhirat itu. Maka ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, bekal terbaiknya apa? Adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa berintrospeksi diri, bermuhasabah diri untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita lihat hari ini apakah kita sudah menjalankan perintah Allah. Kalau sudah, alhamdulillah. Tatkala kita masih banyak perintah Allah yang dilalaikan, maka kita perbaharui dengan perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya, sebagai seorang yang beriman, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbanyak zikir kepada Allah, untuk senantiasa memperbanyak mengingat Allah, untuk senantiasa memperbanyak menyebut Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa idza qudiyatis salatu, apabila salat Jumat telah ditunaikan, fantashiru fil ardh, maka bertebarlah kalian di muka bumi. Tapi ingat, wadhkurullaha katsiran, sebutlah nama Allah yang banyak, ingatlah Allah banyak-banyak dalam hati kita, dalam lisan kita, dalam perbuatan kita, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ucapan zikir banyak sekali ulang-ulang dalam Al-Quran. Saking pentingnya zikir, Allah Subhanahu wa ta'ala membahas kalau ibadah yang lain ada batasannya.
Haji ada batasannya, saum ada batasannya, tapi zikir tidak ada batasnya. Wadhkurullaha katsira. Perbanyaklah kalian zikir. Kalau ibadah yang lain ada batas zikir enggak? Wadhkurullaha katsira. Dalam keadaan apapun. Bisa dalam keadaan duduk, bisa dalam keadaan berdiri. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bisa dalam keadaan berbaring, bisa dalam keadaan berjunub, bisa tidak dalam keadaan haid bagi perempuan. Dalam kondisi apapun zikir senantiasa dianjurkan, karena zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa janji Allah dalam Al-Quran bagi orang-orang yang senantiasa berzikir. Di antara janji Allah bagi orang yang berzikir adalah dalam surat Al-Jumu'ah yang barusan saya baca. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tatkala kalian telah menunaikan salat Jumat, maka bertebaran di muka bumi dan perbanyaklah zikir. Agar apa? Agar kalian beruntung. Itu janji Allah. Janji Allah bagi orang yang banyak berzikir adalah keberuntungan. Keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Keberuntungan di dunia apa? Berupa ketenangan hatinya, keberkahan dalam keluarganya, keberkahan dalam kehidupannya, ketenangan hatinya. Dan di akhirat, orang yang senantiasa berzikir, dia mendapatkan pahala yang begitu besar, timbangan kebaikan yang begitu berat, yang memenuhi antara langit dan bumi. Itu bagi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarul mukminin, pedagang yang beruntung adalah pedagang yang senantiasa zikir kepada Allah. Karena pedagang yang mengingat Allah, dia tidak akan dusta dalam dagangnya. Dia tidak akan merugikan orang lain ketika berdagang. Ketika berdagang, maka dia akan senantiasa menjaga kejujuran. Maka pedagang yang seperti ini akan di surga bersama para nabi. At-tajiru as-saduq. Orang pedagang yang jujur, dia mal anbiya'i was-siddiqin. Dia akan bersama para nabi. Masyarul mukminin rahimakumullah. Di antaranya adalah dengan cara berbanyak zikir kepada Allah. Maka orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka dia akan beruntung. Kita lihat dalam sejarahnya, maka pedagang yang beruntung seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau adalah pedagang yang kaya raya dan dijamin masuk surga. Bukan karena perniagaannya yang membuat dia beruntung, tapi beliau adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah, sehingga perniagaannya tidak melalaikan dari mengingat Allah, sehingga perniagaannya membuat dia menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena banyak berzikir. Bayangkan Sayyidina Utsman bin Affan, beliau itu saking banyak zikirnya, menghatamkan Al-Quran hanya dalam 1 rakaat sholat. Yang itu mungkin kita tidak akan mampu. Saking banyak zikirnya. Banyak para ulama, para sahabat, kenapa Allah angkat derajatnya? Karena mereka adalah orang senantiasa berzikir kepada Allah. Tapi orang yang berpaling kepada Allah, maka dia akan merugi. Walaupun hartanya banyak, tapi ketenangan tidak ada, keberkahan tidak ada. Bahkan orang yang berpaling dari mengingat Allah, dia lupa berzakat. Karena dia lupa akan Allah, maka dia termasuk pedagang yang merugi, pedagang yang dihinakan di dunia, dan pedagang yang akan dihinakan di akhirat. Maka masyarul mukminin, berbanyak sih. Pertama, jadi janji Allah bagi orang yang banyak berzikir adalah dia keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Yang kedua, fadhkuruni azkurukum. Janji Allah bagi orang yang berzikir, ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. Ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Ketika kita mengingat Allah di saat lapang, Allah akan mengingat kita di saat sulit. Ketika dalam kondisi apapun, ingatlah Allah. Ketika lapang, ketika sulit, kita ingat Allah, niscaya akan ada jalan keluar. Orang yang sempit, dihimpit berbagai masalah, dia perbanyak mengingat Allah dengan cara beristighfar, maka yaj'allahu makhraja, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Maka masyarul mukminin rahimakumullah, itulah yang dilakukan oleh para nabi. Seperti Nabi Yunus alaihi salam,
dihimpit di dalam berbagai kegelapan, kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan ada di dalam perut ikan. Apa yang beliau banyakkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau berbanyak zikir, datanglah pertolongan dari Allah. Rasulullah begitu juga ketika dihimpit di perang Ahzab, berbanyak zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, datang pertolongan. Ketika dalam Badar begitu pun juga. Masyarul mu'minin rahimakumullah, ketika apapun yang terjadi kepada kita, ingatlah Allah, Allah akan mengingat kita. Ketika kita mengingat Allah dalam kesendirian, Allah akan mengingat kita. Ketika kita mengingat Allah dalam banyak, ketika dalam satu kumpulan, maka Allah akan menyebut kita di kumpulan yang lebih mulia daripada kumpulan yang kita di situ berkumpul, di antara para malaikatnya, dalam hadis yang begitu panjang. Masyarul mu'minin rahimakumullah, maka perbanyaklah zikir. Maka ketika kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Yang ketiga, janji Allah bagi orang yang berzikir adalah Allah akan memberikan pahala dan ampunan dan pahala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Para laki-laki yang senantiasa mengingat Allah, perempuan-perempuan yang senantiasa mengingat Allah, Allah siapkan baginya ampunan dan Allah siapkan baginya pahala yang besar. Contoh zikir, man qala subhanallah wa bihamdihi khuttat khotoyahu walau mithla zabadil bahri. Orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi dengan hatinya, ya insyaallah dia mensucikan Allah dan memuji Allah dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maka dihapus dosanya walau mithla zabadil bahri, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lainnya, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan dalam lisan tapi berat dalam timbangan kebaikan, maka diantaranya adalah subhanallah wa bihamdi. Bayangkan masyarul mu'minin, ketika fa'amma man thaqulat mawazin, di hari kiamat nanti orang yang berat timbangannya, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, dia dalam kehidupan yang ia ridhoi, yaitu di surga. Wa amma man khaffat mawazin, orang yang ringan kebaikannya, fa ummu hawiyah, kembalinya di neraka hawiyah. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Baik, menyiapkan bagi kita amalan yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan kebaikan. Apa itu? Zikir kepada Allah. Di antaranya adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Niscaya kita akan diampuni dosa dan diberatkan timbangan. Bayangkan apabila waktu pegang HP kita, sebagian kita pakai untuk zikir subhanallah wa bihamdihi, tentu akan berat timbangan kebaikan kita dan Allah mengampuni dosa kita. Bayangkan ketika kita menunggu antrian, menunggu di lampu merah, di saat menunggu kawan, kita gunakan untuk berzikir kepada Allah subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, maka timbangan kebaikan Allah beratkan, Allah hapus kesalahan-kesalahan kita. Dan itu adalah perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul kalam indallahi subhanallah wa bihamdihi. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdi. Masyarul mu'minin, zikir adalah sedekah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah. Maka tidak ada alasan orang yang tidak mampu untuk bersedekah. Maka tidak ada alasan orang tidak punya harta tidak bersedekah. Karena Allah menyiapkan pintu-pintu sedekah yang begitu banyak. Di antaranya adalah berzikir kepada Allah. Perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak mengingat Allah, niscaya kita akan beruntung. Niscaya Allah akan mengingat kita, niscaya Allah akan menyiapkan pahala yang begitu besar untuk kita, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka perbanyaklah zikir agar kita beruntung di dunia dan beruntung di akhirat.
Barakallahu li wa lakum fima qara'na al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-hadi ila dinil qawim wa da'i ila siratal mustaqim. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim innal lil muttaqina mafaza. Masyarul mu'minin, mari kita sama-sama perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak mengingat Allah dalam lisan kita, mengingat Allah dalam hati kita, mengingat Allah dalam perbuatan kita. Niscaya Allah akan membimbing kehidupan kita, kehidupan di dunia. Insyaallah niscaya kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Niscaya kita akan beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahdikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.